Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah hari ini kembali kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatul Wasthobiyah Syarh Matan Jurmiyah karya Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Thabit hafizahullah taala. Di hari ini kita lanjutkan masih di bab nawasikh al-mubtada dan khobar yang menghapus hukum mubtada dan khobar, yaitu di inna, di pembahasan inna dan saudari-saudarinya. Kemarin paling terakhir kita sudah selesai dari ka'anna, itu ya. Sudah, sekarang al-khamis, temannya inna yang kelima. Laita, yaitu laita. Wa maknaha at-tamanni. Maknanya laita adalah at-tamanni, berangan-angan. Diterjemahkan seandainya. Makna laita adalah apa? Tamanni. Ya, dia berangan-angan. Lihat, wahwa, dia adalah tolabul mustahil au ma fihi uzr. Pokoknya antara dua ini. Tamanni itu menginginkan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang ada padanya uzr, kesulitan. Bisa tapi sulit atau tidak bisa sama sekali. Itu fungsi daripada tamanni. Laita. Fal awal wa huwa al-aktsar. Tapi ingat, penulis katakan yang pertama itu yang terbanyak. Maksudnya yang bermakna mencari sesuatu yang mustahil itu yang terbanyak untuk laita. Rata-rata penggunaannya itu untuk sesuatu yang mustahil. Iya, sesuatu yang mustahil. Nahu qaulu Syekh Al-Kabir. Contoh ucapannya orang tua besar yang sudah tua. Syekh di sini bukan syekh guru. Maksudnya syekh orang tua. Syekh itu untuk orang tua. Tapi Al-Kabir sudah tua sekali. Iya. Dia bilang, laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Apa ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Biar dia berobat keliling negara. Mau sampai negara yang secanggih apapun. Tidak pernah ada orang yang bisa mengembalikan orang tua menjadi anak muda. Nggak bisa. Iya. Ini mustahil namanya. Ini mustahil dipakai. Asalnya yang kedua, yaitu yang ada padanya kesulitan. Dia bilang, laita Zaidun alimun. Seandainya Zaid berilmu. Bisa nggak Zaid berilmu? Bisa. Paham kan? Tapi ini kan berandai-andai dalam perkara yang masih sulit. Tapi bisa. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Falaita harfu tamannin. Ini i'rabnya. Maka laita harfu tamannin wa nasbin. Dan menasab. Yaitu menasab isim yang terletak setelahnya. Wa kullun min, dan setiap dari asyababa wa zaidan ismuha. Setiap dari kata asyababa dan zaid adalah isimnya. Wa kullun min aidun wa alimun. Setiap dari aidun dan alimun khobaruha. Khobarnya. Mudah sekali. Wa mitaluha minat tanzil. Contohnya dalam Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya saya dulu menjadi tanah saja. Menjadi tanah saja. Bisa nggak manusia menjadi tanah saja? Ya kalau sudah jadi manusia, ya manusia. Nggak bisa jadi tanah. Pasti dibangkitkan. Maksudnya ini perkataan orang kafir ketika dibangkitkan, dia dihisap. Dia berharap, bertamanni, berangan-angan ingin menjadi tanah saja supaya tidak dihisap. Paham kan? Ini bisa atau tidak? Nah, ini mustahil. Karena sudah seperti itu ketentuannya. As-sadis yang keenam. Selesailah yang kelima. As-sadis yang keenam itu yang terakhir. La'alla. Wa ma'naha at-tarajji wa tawakku. Kalau la'alla maknanya at-tarajji dan at-tawakku. Iya. Tarajji apa artinya? Tawakku apa artinya? Belum akan jelaskan.
At-taraji, maka at-taraji huwa tolabul amril mahbub. Mengharapkan, menginginkan perkara yang disukai. Biasa diterjemahkan kalau maknanya taraji adalah semoga. Iya. Terus beliau katakan wala yakunu illa fil mumkin. Dan tidak akan terjadi, tidak boleh antum pakai la'alla yang bermakna taraji kecuali illa, kecuali fil mumkin, pada perkara yang mungkin. Mungkin bahasa Arab. Kita bilang mungkin. Ini mungkin. Apa artinya mungkin? Mungkin. Tahu kan? Dia tidaklah terjadi kecuali pada perkara yang mungkin. Jadi ini mirip ompomo ya. Kita mungkin pakai ng. Orang Arab mungkin. Iya. Ini pakai la'alla. Pada perkara yang dicintai. Perkara yang mungkin terjadi. Karena kita tidak berharap dengan kata harapan kecuali yang mungkin. Adapun yang tidak mungkin, itu namanya berangan-angan. Jadi ada dua model yang orang cita-citakan. Ada angan-angan dan ada harapan. Kalau orang berangan-angan, itu pada sesuatu yang tidak mungkin. Paham kan? Kalau yang namanya taraji, berharap, itu pada sesuatu yang mungkin. Itu beda bentuknya. Nah contoh, la'alla Zaidan qadimun, semoga Zaid datang. Mungkin Zaid datang. Semoga Zaid datang. Wa tawakku, sementara tawakku, apa artinya tawakku? Huwa tarakubul amril makruh, yaitu menanti, menunggu suatu perkara yang tidak disenangi. Ya, apa artinya tarakub? Ini arti tarakub intidaru wuku'ihi, menanti terjadinya. Tapi perkara itu antum tidak suka. Antum tidak mau terjadi. Ini biasa diterjemahkan dengan kata kekhawatiran. Kalau tadi kan harapan. Yang laita angan-angan. Kalau taraji harapan. Kalau ini kekhawatiran. Diterjemahkan jangan-jangan. Paham kan? Jangan-jangan mati N. Bukan mati G. Karena kalau jangan-jangan itu lain artinya. Gilang ya. Apa itu gilang artinya? Ayam. Iya. Jadi ini mati N. Jangan. Iya. Jangan-jangan begitu maknanya nanti. Lihat. Nah contoh. La'alla Muhammadan halikun. Dia bukan mengharapkan. Bukan dia bilang semoga Muhammad binasa. Bukan. Jangan-jangan Muhammad binasa. Dia khawatirkan. Dia tidak tenang Muhammad binasa. Tapi dia juga mengatakan hal tersebut. Kekhawatirannya. Iya. Fala'alla fil mitalil awwali harf tarajji wa nasbin. Maka la'alla pada contoh pertama harf tarajjin wa nasbin. Huruf yang bermakna tarajji dan harapan. Dan menasab. Wa zaidan ismuha zaidan isimnya. Wa qadimun khobaruha qadimun khobarnya. Wa la'alla fil mitalitani. Sementara la'alla pada contoh yang kedua. Harf tawakku'in wa nasbin. Huruf yang menunjukkan tawakku dan menasab. Wa muhammadan ismuha. Wa halikun khobaruha. Mudah. Wa mitaluha minal Qur'anil azim. Contohnya dalam Al-Quran Al-Azim. Qauluhu jalla dzikruhu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia penyebutannya. La'allaka baqi'un nafsaka. Mana isimnya ini? Mana isimnya? Ka khobarnya baqi'un. Adapun nafsaka itu maf'ulun bi. Itu adalah maf'ulun bi. Jelas ya? Selesai inna. Selesai inna. Sekarang itu yang mungkin sudah bisa yang disukai yang disukai yang sulit juga sulit juga misalnya kayak la'alla zaidan kalimun la'alla zaidan bisa kan yang penting mungkin. Maksudnya untuk contoh tadi yang laita yang laita zaidan alimun kan. Iya, bisa. Diganti dengan apa? La'alla. Untuk paham pertanyaan Abdillah?
Bisa. Kan yang penting mungkin terjadi. Hanya saja kalau laita bisa yang mustahil, bisa yang mungkin. Kalau la'alla maknanya taroji pasti mungkin, bukan yang mustahil, itu maksudnya. Paham ya? Kalau laita ada yang mustahil, ada yang mungkin, tapi sulit. Kalau la'alla maknanya taroji pada perkara yang harus yang mungkin, bukan yang mustahil. Bukan yang mustahil. Jelas kan? Tidak bisa dibilang la'alla syaikhu syaban. La'alla syaikhu syabun. Semoga syekh ini jadi anak muda. Nah, bisa nggak? Nah, nggak bisa karena itu perkara yang tidak mungkin. Perkara yang tidak mungkin. Jelas ya? Selesai. Sekarang nama syekh yang terakhir. Donna wa akhwatuha. Donna dan saudari-saudarinya. Qal beliau berkata, wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya donantu wa hasibtu wa kiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa kiltu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqulu donantu zaidan qa'iman wa ra'aitu amron syakhisan wa masbah dzalik. Beliau katakan, adapun donantu dan saudari-saudarinya, fa innaha maka sesungguhnya dia tansibul mubtada awal khobaro, menasab mubtada dan khobar. Paham kan? Jadi dua-duanya di nasab. Ala annahuma maf'ulani laha. Atas dasar keduanya sebagai maf'ulnya. Anda paham ini? Artinya, kalau begitu bentuknya, ini irobnya, keduanya setelahnya pasti maf'ulun binya kan? Berarti nanti fiil-fiil ini dia syarat beramalnya harus ada dulu fa'ilnya. Anda paham? Beda kalau kana kan? Kana kan dia tidak butuh dua maf'ul. Dia cuma butuh apa? Langsung isim dan khobar. Sementara ini mubtada dan khobar antum irob sebagai apa? Maf'ulun bi. Mubtada maf'ul awal, khobarnya maf'ul sani. Berarti ini kan dona dan saudara-saudaranya adalah fiil. Sebelum dia beramal, dipersyaratkan harus ada dulu fa'ilnya. Ada paham? Apakah fa'ilnya berupa domir atau berupa apa? Dohir. Misalnya antum ingin masukkan donna pada kata Zaidun qa'imun. Maka antum bilang donantu Zaidan qa'iman. Harus ada tu. Domir berupa, fa'il berupa domir. Atau berupa dohir, boleh juga. Antum bilang donna Zaidun Muhammadan qa'iman. Donna Zaidun Muhammadan qa'iman. Kan duanya menjadi maf'ul. Berarti dia harus punya dulu siapa? Fa'il. Kalau tidak punya fa'il bahaya. Anda paham kan? Jelas ini. Jadi syaratnya dia akan beramal butuh dua maf'ul kalau sudah punya fa'il. Jelas? Hanafi? Syarab? Masa? Belum. Hah? Apa? Iya Pak, iya tidak paham, ya paham. Yakin? Siapa yang belum paham? Iya, kan kita bilang fa'il. Fi'il mati. Tapi bisa juga fi'il mudhari kan? Nanti tasrifnya juga beramal. Paham kan? Jadi bisa nanti yadunnu Zaidun Muhammadan qa'imun. Yang jelas harus ada dulu fa'il. Apakah berupa dohir atau berupa apa? Domir. Baru ada itu dua maf'ulnya. Paham Pak Yudin? Yakin? Bisa kayaknya berupa domir besar gitu. Bisa. Yodin yadunnu coba Adama Goniyan. Siapa Adam? Oh ya, Adam Yordan. Paham kan? Jadi Yodin yadunnu Adama Goniyan. Sekarang yadunnu mana fa'ilnya?
Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke yodin. Baru adama. Maf'ulun bi awal. Gonian. Jelas? Aldi? Yakin? Nggak? Bisa. Bisa domir mustatir wujuban. Nggak? Maksudnya nggak harus ada yodin dulu sebelumnya. Boleh nggak ada yodin, nggak apa-apa, nggak ada dia. Misalnya antum bilang, adunnu Zaidan qa'iman. Adunnu Zaidan qa'iman. Mana fa'ilnya? Domir mustatir. Takdirnya ana. Kan kalau awalnya a, ana. Awalnya na, nahnu. Awalnya tak, anta. Iya kan? Awalnya huwa, iya. Awalnya hiya, tak. Jelas kan? Dipahami ini? Selesai. Itu syaratnya. Nah, sengaja anak kasih tahu dulu karena tidak ada di sini pembahasannya. Jangan sampai kenapa langsung tiba-tiba ada dua maf'ul. Paham ya? Itu mudah, makanya anak kasih tahu memang. Walaupun nanti di pembahasan mutammimah buku setelah ini memang akan diterangkan langsung seperti itu. Cuman karena mudah, jadi anak kasih tahu memang supaya antum paham kenapa tiba-tiba ada dua maf'ul. Ya karena dia adalah fi'il dan fa'il sebelumnya. Lihat ini belum katakan. Wa amma donantu wa akhwatuha. Adapun donantu dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul mubtada wal khabar ala annahuma maf'ulani laha. Sesungguhnya dia menasab mubtada dan khabar atas dasar keduanya adalah maf'ulnya. Wahya donantu. Makanya sudah ada tunya memang. Cuma ini untuk memudahkan hafalan. Tidak harus nanti donantu. Tidak harus nanti apa? Donantu. Tidak harus. Ini untuk memudahkan hafalan diratakan. Donantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa jattu wa taqattu wa ja'altu wa sami'tu. Apa artinya semuanya? Sebentar. Kan ada di bawah. Kan saya kan biasa dia terangkan semua maknanya. Paham ya? Takul antum katakan misalnya donantu Zaidan qa'iman. Jadi donantu fi'il madi mabni ala sukun litisolihi bi dhamiri rafi mutaharrik. Karena bersama dengan dhamir rafa mutaharrik. Tu fa'il Zaidan maf'ulun bi awal qa'iman. Jelas? Wa ra'aitu amran syakhisan. Sama. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Iya. Selesai saya katakan. Al-qismu tsalits min nawasikhil mubtada'i wal khabar. Jenis ketiga dari yang menghapus hukum mubtada dan khabar, donantu wa akhwatuha. Aina dhairuha fil amal. Donantu dan saudari-saudarinya yaitu yang semisal dengannya dalam beramal. Wa hadzal qismu, jenis ini ya. Jenis ini kata beliau yadkhulu 'alal mubtada'i wal khabar. Masuk pada mubtada dan khabar. Fayansibuhuma jami'an, maka dia menasab keduanya seluruhnya. Dia menasab keduanya seluruhnya. Wa yusammal mubtada maf'ulan bihi awal. Mubtadanya dinamakan maf'ulun bi yang pertama. Dinamakan maf'ulun bi yang pertama. Kemudian wa yusammal khabara maf'ulan bihi tsaniya. Sementara khabarnya dinamakan dengan maf'ulun bi yang kedua. Jelas ya? Mudah sekali insyaallah. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Jenis ini ada 10 fi'il. Jenis ini ada 10 fi'il. Berarti sekarang kana berapa? 13. Ina 6. Ini 10. Semuanya berapa berarti? 29. Itulah penasih dengan berbagai amalannya. Paham ya? Sebenarnya ada buku bagus juga di yang anak punya. Di kitab yang terkarang. Dia menulis khusus al-awamil. Jadi kitabnya itu khusus al-awamil. Amil. Termasuk ini. Amil yang masuk pada penasih mubtada dan khabar. Dipahami ini? Iya, dia kumpulkan amil. Ini amil penasih. Semuanya berapa belas tadi? 29. Tugasnya itu. Ada yang merofa dan menasab, ada yang menasab dan merofa, ada yang menasab dua-duanya. Paham ya? Itu fungsinya, itu amil namanya. Itu namanya apa? Amil. Antum tinggal hafal dan ingat tugasnya.
Dan ingat tugasnya. Ini 10. Wahya ala arba'ati aksam. Dia terbagi 4. Ini terbagi 4. Ini dilihat dari maknanya, bukan amalannya. Karena kalau amalannya sama-sama menasab. Dipahami ini? Tapi dilihat dari terjemahannya, maknanya, maka ada 4. Ini untuk dasar ya. Jadi banyak pembagiannya. Walaupun nanti di kitab atas dipersempit lagi nih. Karena pembagian pertama bisa juga makna yang kedua. Sementara yang kedua bisa juga masuk di makna yang pertama. Makanya nanti itu di buku yang lebih tinggi lagi itu enggak, bukan 4. Bukan 4. Jelas kan? Tapi di sini karena pemula diuraikan lebih, dipecah lagi, lebih bisa dipahami. Al-awwal yang pertama, ma yufidu dzon. Apa yang bermakna sangkaan. Jadi selalu antum terjemahkan terkait dengan sangkaan. Saya menyangka, Zaid menyangka, Muhammad menyangka. Paham terjemahnya? Sama, tidak ada bedanya. Apa artinya dzon? Huwa tarjihu wuku'il maf'ul tsani. Yaitu lebih kuatnya terjadi maf'ul yang kedua. Berarti ini sangkaan kuat. 51 ke atas. Paham ya? Karena terkait dengan sangkaan itu macam-macam. Iya? Macam-macam. Kalau sangkaan disebutkan oleh para ulama yang namanya sangkaan itu kan ada mulai dari 0 ya sampai 50. Mulai dari 51 ya sampai 100. Paham kan? Dari 0 sampai 50 ini, dari 0 sampai 50 atau dibilang sampai 49 itu beda namanya. Beda namanya. Kalau dari di bawahnya 0 beda lagi namanya. Kalau sudah 50 ya dengan 50 itu beda artinya, beda maknanya. 51 sampai 100 beda. Paham kan? Kalau 50 ini namanya syak. Ragu. Tidak ada yang kuat 50. Misalnya persennya nih. Berapa antum yakin 50? Paham kan? Namanya syak bahasa Arabnya. Paham kan? Namanya apa? Syak. Kalau iya 51 sampai 100 ini. Ini yang kita sekarang. Dzon. Ini dinamakan apa? Dzon. Dipaham? Kalau 50 sampai 0 ini namanya waham. Wahmun. Sangkaan juga tapi dinamakan bahasa Arabnya apa? Waham. Paham kan? Dinamakan apa? Waham. Adapun sebelumnya 0 namanya jahil. Jahilnya bagaimana? Tergantung. Kalau dia bilang saya tidak tahu, ya jahil biasa. Kalau dia sudah tidak tahu tapi dia bilang jahil murakkab. Jahil pangkat 2. Dipahami kan? Ini sekarang kita pelajari dzon. Dzon ini lihat beliau terjemahkan. Tarjihu wuku'il fi'il. Wuku'il maf'ul tsani. Rojihnya terjadinya maf'ul kedua. Walaupun cuma satu lebih daripada yang lainnya. 51 sampai 100. Itu walaupun dibilang 51, 52, 53 sampai 99 sampai 100. Paham kan? Kan kalau sudah 100 kan naik lagi nanti levelnya. Kalau 100 ke atas lain lagi namanya nanti. Namanya nanti yang kedua, yakin. Kalau nanti ini dari 100 ini, dari 100 naik namanya yakin. Namanya apa sudah? Yakin. Karena sudah 100%. Nah, kalau ini maknanya dzon, semuanya menyangka walaupun nanti 51, 52, 53, pokoknya 99 masih dinamakan apa? Dzon. Berapa antum yakin itu? 99%. Oh, masih dzon. Dalam bahasa Arab dinamakan apa? Dzon. Namanya kalau dibahasakan dzon rojih, sangkaan kuat. Sangkaan kuat. Karena kalau 50-50 sangkaan juga, tapi tidak ada yang kuat. Dinamakan dengan apa? Syak. Iya. Dinamakan syak.
Makanya ketika ada orang meragukan tentang Allah, dibilang afillahi syakkun. Apa kepada Allah ada keraguan? Paham ya? Apa kepada Allah ada keraguan? Itu bagi orang. Padahal pada Allah itu kan bukan ragu, bukan haldon, tapi yakin. Iya, ini yang pertama. Memberikan faedah sangkaan kuat pada maf'ul tsani. Dan ini kata beliau wahwa arba'atu af'al. Ini ada 4 fi'il. Yang seperti ini maknanya ada 4 fi'il. Yang seperti ini ada 4 fi'il. Semua terjemahan sama. Ahaduhuma don. Yang pertama ya kata don itu sendiri. Wahya ummul bab. Ini adalah induk dari bab ini. Induknya adalah don. Induk dari bab ini adalah don. Ya adalah don. Walihada pada bihal musannif, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Nah, donantu Zaidan qa'iman. Apa artinya ini? Saya menyangka Zaid berdiri. Tapi ingat, menyangkanya ini bukan dia ragu. Tapi apa? Sudah 51%. Paling rendahnya. Paham ya? 51%. Artinya dia sangkaan kuat. Dia sangkaan kuat. Fadonna fil madi nasik. Maka donna fil madi yang menghapus. Dan sebelum mubtada wal khobar jami'ah. Menasab mubtada dan khobar semuanya. Wa ta'u dhamir mutasilun fi mahalli raf'in fa'il. Ta adalah dhamir yang bersambung berada dalam kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Wa zaidan maf'ulu hal awal, sementara zaidan maf'ulnya yang pertama, wa qa'iman maf'ulu tsani. Qa'iman adalah maf'ulnya yang kedua. Wa qis ala hadzal i'rabi baqiyatal amsilatil atiyati. Kiaskan di atas i'rab ini sisa contoh yang akan datang. Jadi contoh-contoh nanti itu tidak akan di-i'rab lagi karena sama saja antum bilang. Iya, wa mitalu minal Qur'ani al-karimi qauluhu ta'ala. Contohnya di dalam Al-Qur'an Al-Karim firman Allah Ta'ala, "Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan." Dia bilang saya tidak yakin. Kan sangkaan tuh maknanya. Saya tidak yakin, kan saya tidak menyangka. Kan maknanya tidak. Saya tidak yakin kalau hari kiamat itu akan terjadi. Tapi bersamaan itu dia tidak bisa menjazamnya. Dia tidak bisa pastikan terjadi. Tapi dia ragu. Dipahami ini? Dia ucapkan seperti itu. I'rab kita adunnu. Fil. Mudhari. Marfu. Wala maturafiyah. Dhamma dhahir ala akhiri. Litajarud dihani nasib wal jazim. Fa'iluh dhamir mustatir takdirnya ana. As-sa'ata maqulun bi awal. Qaimatan maqulun bi tsani. As-tsani yang kedua hasiba. Jadi hasiba juga maknanya menyangka. Nah, contoh hasibtu bakron sodikon. Saya menyangka Bakar itu adalah sodik, seorang teman dekat. Tahu maknanya? Wa qaulu ta'ala wa tahsabuhum aiqadha. Kamu menyangka mereka sedang tidak tidur. Apa maknanya? Terjemahannya? Menyangka. Atali yang ketiga qala. Nah, khiltul hadiqata musmiratan. Saya menyangka kebun itu sudah berbuah. Dipahami ini? Ini yang ketiga. Arab yang keempat. Za'ama. Nah, za'amtu Zaidan suja'an. Saya menyangka Zaid pemberani. Saya menyangka Zaid pemberani. Jelas ini? Berapa fi'il ini? 4. Al-qismu tsani. Jenis kedua, ma yufidul yakin. Apa memberikan faedah yakin. Jadi antum terjemahannya itu yakin. Terjemahannya pakaikan kata apa? Yakin. Apa artinya? Tahaqququ wuqu'il maf'ulis tsani. Betulnya, benarnya terjadinya maf'ul yang kedua. Itu yakin. Sudah 100. Bahwa salah satu af'al. Ini hanya ada 3 fi'il. Ahaduha salah satunya. Ro'a. Jadi ingat, ro'a ini punya 2 makna. Kalau antum lihat di kamus, ro'a bermakna melihat. Kalau terjemahannya melihat dengan mata kepala, itu cuma butuh 1 maf'ul. Dia butuh 2 maf'ul kalau maknanya seperti ini. Antum paham ini? Jadi hati-hati. Ini ro'a kalau dilihat di kamus, maknanya melihat. Tapi kalau terjemahannya melihat, cuma butuh 1.
Misal antum bilang, ro'a Yodin Bakron. Yodin melihat Bakar. Selesai. Dipahami nih? Jadi kalau maknanya ro'a basoriyah, lihat dengan mata kepala, butuh satu saja. Ini syaratnya. Dia akan butuh dua maf'ul kalau maknanya apa? Yakin. Terjemahkan. Yang seperti itu. Lihat. Ro'aitu sidqa munjian. Ini antum tidak terjemahkan. Saya melihat kejujuran itu menyelamatkan. Bukan. Saya yakin. Paham terjemahannya? Dari mana antum tahu terjemahannya begitu nanti? Lihat konteksnya. Kalau dia dua maf'ulnya, terjemahkan itu. Kalau satu maf'ulnya, terjemahkan melihat. Jadi hati-hati dalam kalimat. Ya, banyak kesalahan dalam terjemahan ini bagi orang yang tidak belajar bahasa Arab tentunya. Hanya lihat kamus. Hanya lihat kamus. Lihat. Ra'aitu sidqa munjian. Saya yakin kejujuran itu adalah menyelamatkan. Maknanya, wa qalu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguh mereka menyangka itu masih jauh dan kami yakin itu sudah dekat. Sebenarnya contoh ayat ini memberikan makna dua, yaitu ro'a itu memberikan makna don juga, sebagaimana dia memberikan makna yakin, sebagaimana don memberikan makna sangkaan dan juga memberikan makna apa? Yakin. Tapi nanti di mutamimah. Tapi contoh ini menggambarkan itu. Ro'a yang pertama bermakna menyangka. Lihat, innahum yarawnahu ba'ida. Sungguh mereka menyangka itu masih jauh. Wa narahu qariba, dan kami yakin itu sudah dekat. Dipaham maknanya ini? Jelas maknanya terkait dengan hati. Makanya nanti di mutamimah dia tidak bilang ini bermakna yakin, ini bermakna don. Dia cuma bilang af'alul qulub, fi'il yang bermakna hati. Tahu? Hati itu bisa yakin, bisa apa? Menyangka. Karena ini dia. Bisa ketukar maknanya. Dilihat dari konteks kalimatnya. Jelas? Ra'aitu sidqa munjian wa qalu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba wa syahid fiha qauluhu, yang menjadi syahid padanya firman Allah Ta'ala wa narahu qariba. Yang kedua, karena kita mau cari yang bermaknanya apa? Maknanya apa? Yakin. Fa innaha bi ma'nal yakin. Karena itu bermakna yakin. Aina alamu, yaitu kami meyakininya. Bikhilafil ula, berbeda dengan yang pertama. Fa innaha bi ma'na dhon. Karena itu bermakna apa? Dhon. Atan yang kedua, alima. Ini juga. Ini alima, dua maknanya ya. Kalau di kamus alima mengetahui. Tapi di sini bukan itu maknanya. Karena kalau mengetahui butuh satu. Misalnya antum bilang, alima yodin mas'alatan. Yodin mengetahui masalah. Dipahami nih? Butuh berapa maf'ul kalau mengetahui? Satu. Tapi ini dia bermakna yakin. Sehingga butuh dua maf'ul. Hati-hati terjemahannya. Lihat, nah, alimtu Muhammadan shadiqan. Ini bukan artinya saya tahu Muhammad jujur. Bukan, salah. Kalau dia butuh dua maf'ul, beda terjemahannya. Langsung untuk terjemahkan apa? Saya yakin Muhammad jujur. Dipahami ini? Jelas ya? Asal yang ketiga, wajada. Yang ketiga, wajada. Nah, wajadtul ilma nafi'a. Wajada, kalau antum buka kamus, terjemahannya mendapati, menjumpai. Paham? Itu di kamus. Tapi kalau menjadi temanya don, butuh dua maf'ul, maknanya apa? Ya, yakin. Jadi terjemahkan ini, wajadtul ilma nafi'an. Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Antum harus yakin. Paham contohnya ini? Saya yakin ilmu itu bermanfaat. Wa qalu ta'ala wa wajadaka ailan fa'agna. Wa wajadaka ailan. Dia mendapatimu. Tame ailan. Alkanya sebagai apa? Di sini maknanya wajadaka apa? Bermakna apa ya? Yakin. Tame, karena ini terkait dengan Allah, tidak mungkin ragu. Anda paham ini? Ini kan Allah ini yang mengatakannya. Ka sebagai apa? Maf'ulun bi awal. Ailan maf'ulun bi tsani. Mana fa'ilnya wajada? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Jelas? Selesai. Al-qismu tsalits, jenis yang ketiga.
ma yufidu tasyir wal intiqal min halatin ila halatin ukhra. Apa yang memberikan faedah tasyir, bermakna tasyir menjadi, wal intiqal dan berubah, min halatin dari satu keadaan, ila halatin ukhra kepada keadaan yang lain. Apa yang memberikan faedah tasyir menjadi, wal intiqal berubah, min halatin dari satu keadaan, ila halatin ukhra kepada keadaan yang lain. Wahutnan, kalau ini ada dua saja yang bermakna menjadi. Aduma salah satunya ittakhadha. Jadi makna ittakhadha menjadi. Nah contoh, ittakhadtu aliyan sodiqon. Saya menjadikan Ali sebagai seorang teman. Paham maknanya? Maknanya itu. Faqaulu ta'ala wattaqadallahu Ibrahimah khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Khalila. Ini contoh fa'ilnya dhahir. Allahu. Paham ya? Fa'ilnya dhahir. Atau yang kedua ja'ala. Ja'ala juga sama menjadikan. Nah, ja'altul dhahaba khotaman. Saya menjadikan emas sebagai cincin. Mudah. Wa qaulu ta'ala faja'alnahu haba'an manthura. Mana maf'ul awalnya nih? Maf'ul taninya haba'an, maf'ul manthurannya na'at. Selesai. Al-qismu rabi, jenis yang keempat, yang mana jenis yang keempat ini nanti yang benarnya tidak ada. Yang benarnya itu cuma sampai 3 tadi. Yang keempat ini tidak ada karena diperselisihkan dan yang kuatnya tidak masuk. Sebentar akan dikasih tahu. Al-qismu rabi ma yufidu husulun nisbah ila fisam'i. Jenis keempat, apa yang memberikan faedah terjadinya penyandaran kepada pendengaran. Terjadinya penyandaran kepada apa? Pendengaran. Yaitu saya mendengar, Zaid mendengar, Ali mendengar. Yaitu maknanya. Wahuwa fi'lun wahid. Dan ini hanya satu. Wahuwa sami'a. Yaitu kata apa? Sami'a. Nah contoh. Sami'tu Zaidan yakra'u. Sami'tu Zaidan yakra'u. Mana maf'ul awalnya? Zaidan. Maf'ul taninya? Nda, yakra'u fi'il mudhari marfu wa alamat rafihi dhamma dhahir ala akhirih. Paham kan? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Zaid. Fi'il wa fa'il fi mahalli nasbin maf'ul tani. Kan maf'ul taninya berupa apa? Jumlah. Kan khobar, kan asalnya khobar. Khobar itu kan bisa berupa apa? Jumlah. Ismiyah ataupun apa? Fi'liyah. Kalau ini jumlah apa? Fi'liyah. Lihat i'rabnya. Fa Zaidan maf'ul bi awal. Zaidan maf'ulun bi yang pertama. Wa yaqra'u fi'ilun mudhari'un marfu'un. Yaqra'u fi'il mudhari marfu'. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi takdiruhu huwa. Fa'il adalah dhamir disembunyikan padanya, takdirnya huwa. Wa jumlatul fi'il wal fa'il al mustatir, jumlah fi'il dan fa'il yang disembunyikan fi mahalli nasbin maf'ulun bi tsani. Berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi yang kedua. Wa mitaluhu minat tanzil qauluhu ta'ala. Contoh dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadkuruhum. Sama. Ya, jadi kita tulis dulu apa contoh pertama tadi. Karena sebentar ada yang terjadi padanya. Apa contoh pertama? Sami'tu Zaidan yakro. Contoh kedua, sami'tu sami'na fatan yadkuruhum. Jadi ini maf'ul awal katanya, ini maf'ul yang istilahnya adalah maf'ul tsani. Nanti beliau akan katakan bahwa sami'a cuma butuh satu maf'ul. Tidak termasuk dalam fi'il yang butuh dua maf'ul. Paham kan? Iya. Hanya tinggal ini i'rabnya apa? Ini. I'rabnya jumlah tergantung sebelumnya itu. Kalau sebelumnya ma'rifah, maka i'rabnya hal. Kalau sebelumnya nakira, maka i'rabnya nakira. Dan kaidahnya jumlah setelah ma'rifah hal. Jumlah setelah nakira nah.
Kembangkan irobnya, itu irob kedua. Dan ini irob yang benarnya nanti. Paham ini? Maksudnya, kan kaidah naat kan apa? Nakiro, nakiro. Paham ya? Kaidah hal, kan harus ada dulu ma'rifah baru hal. Soibul halnya kan? Makanya nanti ini irobnya lihat. Kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya ma'rifah, maka itu yang dikatakan maf'ul tsani sebagai apa? Hal. Kalau kata sebelumnya nakiro, maka itu yang dinamakan maf'ul tsani sebagai na. Dipahami ini? Kan i'rab jumlah maksudnya. Jumlah setelah nakiro, na'at. Jumlah setelah ma'rifah, hal. Jangan dicatat, ada aja. Ini saya cuma terangkan dulu, kan ini baru muncul. Dipahami? Tapi paham dulu nih yang di papan. Karena saya akan baca sudah ini. Ya, paham ini yang di papan. Jadi kan i'rab yang pertama, kita katakan bahwa sami'a butuh dua maf'ul. Berarti sami'tu Zaidan. Zaid maf'ul awal. Kan gitu? Yaqra'u fi'il mudhari marfu. Tapi fi mahali nasbin maf'ul bi tsani. Sami'na fatan yadhkuruhum. Fatan maf'ul awal. Yadhkuru. Kan begitu? Dia fi'il mudhari marfu. Fi mahali nasbin maf'ul tsani. Itu kalau antum i'rab sebagai itu beramal. Sami. Kalau dia nanti berdasarkan pendapat yang kuat tidak beramal, maka sami'tu Zaidan yaqra'u. Yaqra'u fi'il mudhari marfu fi mahalli nasbin hal. Sama nasbin juga. Sami'na fatan yadhkuruhum. Yadhkuru fi'il mudhari marfu fi mahalli nasbin na'at. Kan na'at ikut sebelumnya. Fatan mansub kan? Dia juga mansub. Amin. Jelas kan? Berarti nanti hal bisa jumlah, na'at juga bisa berubah apa? Jumlah, sama. Ada masalah sebelum saya baca? Rizky? Tidak ada? Azhar? Syaraf? Masan? Kenapa tidak ada masalahmu terus? Tidak ada memang? Kenapa? Aman. Baik. Siap Pak. Karena aman. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya baca. Wasohi. Yang benarnya. Indal jumhur. Menurut mayoritas. Ulama bahasa. Anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Bahasanya sami'a tidak menasab kecuali satu maf'ul. Li'annaha min af'alil hawas. Karena dia termasuk fiil-fiil yang masuk dalam golongan al-hawas. Golongan panca indera. Semua fiil yang terkait dengan panca indera itu cuma butuh satu. Tidak ada yang butuh dua. Paham ya? Misalnya apa? Ini kan sami'a mendengar. Panca indera ada berapa? Namanya panca. Panca apa? 5. Indra. Indra. Panca indera ada berapa? 5. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman, peraba. Tuh. Pendengaran, sami'ah. Ya kan? Penglihatan, nadhara, basara. Dipahami kan? Apa lagi? Penciuman, syamma. Syamma. Perasa, tulis ya. Kan panca indera 5. Pertama sami'ah ini, sami'ah. Ini dia, sami'ah. Yang kedua nadhara atau bisa juga apa? Basar. Basar. Terus berikutnya penciuman. Syam. Terus perasa. Da. Terus peraba. Hah? Masaha. Atau lam masak. Semua ini butuh satu maf'ul. Sami'tu Zaidan. Nadhartu ta'aman. Syamamtu raihatan. Dzaqtu
to'aman. Masahatu jidaron. Semuanya itu butuh satu maf'ul. Ya kalau semua ini, 4 ini butuh berapa maf'ul? 1. Maka itu juga masuk. Dia tidak butuh 2. Itu maksudnya. Dia masuk dalam apa? Fi'il apa? Al-hawas. Apa artinya al-hawas? Fi'il yang terkait dengan panca indera. Wa af'alul hawas allati hiya. Nah, fi'il hawas dia adalah sami'a, dako, abasoro. Bisa tadi masukkan lainnya. Kan banyak sinonimnya. Walamasa, wasamma. La tansibu illa maf'ulan wahidan. Tidak menasab kecuali satu maf'ul. Tidak menasab kecuali satu maf'ul. Itu kaidahnya. Nah, sami'tul Qur'ana. Lihat. Berapa maf'ulnya itu? 1. Wajuktu to'ama. Berapa maf'ulnya? Abasartu Zaidan. Berapa? Walamastul jidaro. Berapa? Syamamtur royhana. Berapa? Semuanya 1. Iya kan? Terus kata setelahnya apa? Belum katakan. Fa in kana hadzal maf'uli ma'rifatan. Kalau maf'ulnya ini ma'rifah. Fa in kana hadzal maf'ulu ma'rifatan. Kalau maf'ulnya ini adalah ma'rifah. Kal mithalil awal seperti contoh yang pertama tadi di atas. Wal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin alal hal. Maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal, bukan maf'ul tsani, tapi sebagai hal. Li'annal jumala, ini kaidah yang digaris bawahi. Li'annal jumala ba'dal ma'arifi ahwal. Karena jumlah setelah ma'rifah itu kaidahnya sebagai hal. Karena jumlah setelah ma'rifah itu i'rabnya sebagai hal. Karena dipersyaratkan sahibul hal harus ma'rifah. Wa in kana nakiratan. Kalau setelahnya itu jumlahnya sebelumnya ada nakiro. Kal ayat seperti contoh di ayat. Sami'na fatan yadkuruhum. Itu fatan. Itu nakiro. Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu. Maka jumlah setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai sifat. Itu naatnya. Kenapa? Kaidahnya li'annal jumala ba'dan nakiroti sifat. Karena jumlah setelah nakiro itu dirob sebagai apa? Sifat. Itu kaidah. Jelas ya? Tambih selesai ya. Tambih terakhir. Hadal kismu aidonna wa akhwatuha. Jenis ini yaitu donna dan saudari-saudarinya. Laisa minal marfu'at. Sebenarnya bukan dari marfu'at. Tapi masuk di bab marfu'at. Iya kan? Coba antum lihat. Ada nggak yang marfu? Tidak ada kan? Mubtadanya jadi mansub. Khobarnya jadi mansub. Kenapa masuk di bab marfu'at? Belum ingatkan. Ini bukan dari marfu'at. Wa haqquhu ayyuzkar fil mansubat. Haknya disebutkan dalam mansubat. Saya tidak sebutkan di miftah karena cukup i'rabnya maf'ulun bih. Iya kan? Saya sengaja tidak sebutkan di miftah. Kenapa? Sengaja. Karena cukup i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih. Tidak apa-apa. Kan begitu. Kan dia maf'ulun bih i'rabnya. Iya kan? Maf'ulun bih. Maka haknya ini disebutkan di mansubat. Tapi wa innama dzukirahuna tiada lain dia disebutkan di sini tatmiman untuk menyempurnakan li aqsamin nawasih, pembagian yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Sebenarnya ada juga kekurangan dari penulis rahmallah. Seharusnya kalau memang untuk menyempurnakan nawasih harusnya juga lana pilil jins disebutkan juga di sini. Tapi malah lana pilil jins belum sebutkan di mansubat. Anda bisa paham ini? Jadi ini donna manasih hukum mubtada dan khabar. Tidak ada yang marfu, tapi belum sebutkan di sini supaya sempurna. Tapi la nafilil jins harusnya kan masuk sini. Karena dia juga menghapus hukum mubtada dan khabar. Belum sebutkan di bab mansubat. Anda bisa paham ini? Seharusnya ada di sini. Makanya di miftah saya masukkan di sini, tapi donna saya tidak masukkan. Jelas kan? Ya itu bedanya. Ini selesai. Alhamdulillah.
Setelahnya adalah bab at-tawabi. Sisa bab tawabi, langsung setelah itu kita masuk bab mansubat.